Salam ibu-ibu terkasih. Ibadah kita akan segera dimulai. Saya mohon semua handphone kita silent dulu supaya kita bisa fokus mengikuti ibadah hari ini. Sebelum memasuki ibadah, mari kita saat teduh. Amin. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Salam. Ibu-ibu, hari ini kita yang sudah hadir secara onsite maupun yang online melalui YouTube semuanya sudah siap ya ikut acara talkshow hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Hadi. Temanya apa ibu-ibu? Ada yang tahu? Be ready ya. Suaranya kurang dong kayaknya nih, kayaknya ada 500 ibu-ibu wanita deh, tapi kok suaranya nggak ada. Apa temanya ibu-ibu? Be ready. Be ready. Ya, be ready sih kalau di Indonesia kan bersiap-siap ya, kayak kalau kita mau lari, start lari, ready. Nah, tapi kita ini be ready, oke? Baiklah ibu-ibu, untuk ibadah hari ini, Nat ibadah hari ini terambil dari Matius 24 ayat 44 yang bunyinya akan saya bacakan ya ibu-ibu. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ibu-ibu, untuk kita persiapkan masuk ke dalam talkshow, mari kita menyanyikan sebuah lagu yaitu Bersuka dalam Tuhan. Ibu-ibu saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan muka ceria dan penuh sukacita sesuai dengan lagunya. Boleh sambil tepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka ibu-ibu. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Ibu-ibu penuh sukacita yang nyanyinya mukanya bersuka semuanya. Di dalam Tuhan. Katakan bersuka dengan penuh sukacita. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersukacitalah. Ibu-ibu silakan duduk.
Ibu-ibu ada sukacita nggak hari ini? Wah, suaranya kayaknya kurang sukacita nih. Sekali lagi, ada sukacita nggak hari ini? Amin ya. Kita hari ini semuanya bersukacita, baik yang ada secara onsite di sini ya, juga yang mengikuti melalui online di YouTube. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara talk show, mari ibu-ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Jika hari ini kami bersekutu bersama, itu semua karena anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan dari rumah ke tempat ini. Berkati mereka Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk bisa mengikuti rangkaian ibadah hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah ibu-ibu, hari ini kan kita mau ada diskusi ya, talk show. Nah, jadi kita sekarang langsung mempersiapkan persembahan ya. Jadi ibu-ibu siap-siap untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Nah, persembahan hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kantong persembahan akan diedarkan oleh petugas dengan diiringi lagu Bawa Persembahan-Mu. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Ibu-ibu silakan berdiri. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, jika hari ini kami bisa mempersembahkan sebagian kecil yang kami punya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan, tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, biarlah menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami maupun di luar sekitar kami Tuhan. Berkati Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Jemaat disilakan duduk. Nah, ini ya, kita udah nggak sabar nih mau talkshow ya, mau acara talkshow. Nah, sebelum ke sesi talkshow-nya yang akan dibawakan oleh Pak Hadi, kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Dari Semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami mengundang Pak Hadi untuk menempati meja kursi yang kami siapkan. Silakan Pak. Baiklah ibu-ibu, pembicara kita sudah ada di depan kita. Mungkin sebelumnya tak kenal maka tak sayang, kita persilakan Pak Hadi untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tes. Shalom sekali lagi dan terus shalom. Salam. Ibu-ibunya kayak kurang semangat ya Pak ya? Tidak masalah, yang penting hatinya ya. Hatinya sukacita ya. Baiklah. Hatinya apalagi mendekati Desember bukan? Betul. Ya, saya di pelayanan GKI Gading Serpong. Saya bersyukur kepada Tuhan yang menempatkan saya sebagai pengerja staf bina ya. Saya sudah punya satu istri sampai selama-lamanya ya. Istilah saya apa ya istilahnya ya? Awal dan akhir ya. The love gitu ya. The first and the last love begitu ya. Dengan dianugerahkan 2 putra ya.
Haniel dan Hilkia ya. Dan saya kalau secara pendidikan teologianya dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Jogja. Ya, saya bersyukur Tuhan sudah panggil saya untuk melayani di GKI Gading Serpong sejak 2012. Sudah demikian? Oke, mungkin untuk acara selanjutnya Bapak bisa membuka dalam doa. Terima kasih untuk Ibu Ayah. Ibu-ibu, mari kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan ya, untuk bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang tema hari ini sangat menarik dan sangat menantang sebenarnya. Karena apa? Ini berkaitan dengan persiapan kehidupan orang percaya sampai kekekalan. Wah. Tentu menarik untuk hal ini. Yuk mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh anugerah, di dalam Kristus Yesus yang sungguh mengasihi, menerima kami apa adanya. Pada saat kami boleh hadir di dalam persekutuan onset, Komisi Dewasa Wanita GKI Gading Serpong maupun yang ada di YouTube, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin kami semua. Sehingga kami mempunyai hati yang terus-menerus mau bertumbuh, mau semakin dewasa di dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kuduskan layakan kami semua, khususnya hamba di tengah kelemahan keterbatasan, Tuhan pakai menjadi alat kuasa anugerah-Mu. Dan kami semua diberikan pengertian, pemahaman, dan juga pengalaman bahwa kami sebagai orang-orang percaya senantiasa menjadi pribadi yang siap untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih ya Bapak, pimpinlah acara talkshow dari awal hingga pada akhirnya ini di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mungkin kita mau dengar nih paparan dari Pak Hadi mengenai Be Ready ini. Pada waktu saya diberikan tema ini, ada sesuatu yang menarik sih sebenarnya ya dengan tema ini. Kalau ready saja itu siap ya, kurang lebih ya terjemahan bebas saya tadi, bersiap-siaplah ya, begitu ya. Siap. Tapi ada kata be. Mengapa be? Saya melihatnya sebagai satu pemahaman Kristiani bahwa kehidupan orang percaya itu adalah to be menjadi to do. Artinya bagaimana pribadi yang paling dalam hatinya yang sudah mengalami Kristus, maka itu akan keluar dengan sendirinya menjadi to do. Apapun yang dilakukan itu berlandaskan dengan be-nya, to be-nya, menjadi orang-orang percaya, menjadi murid-murid Kristus, menjadi hamba-hamba Tuhan, begitu ya. Inilah yang akan menolong kita. Mau lanjut atau dengan ini? Boleh lanjut Pak. Ya. Jadi be ready, jadilah siap. Kalau kita membaca nas Alkitab yang diberikan, Matius 24 ayat 36 sampai 44, ibu-ibu bisa buka ya Alkitabnya atau tanda petik HP suci ya. Karena berat bawa Alkitab katanya sekarang ya. Nah, untuk praktisnya saya membacakan terlebih dahulu supaya kita punya dasar ya, fondasi di dalam kebenaran Tuhan, apa yang memang Tuhan ingin kita lakukan, apalagi kita akan menyambut ya. Sebenarnya kedatangan Kristus yang pertama itu sudah 2000 tahun yang lalu gitu ya. Dan kita hidup di dalam masa kedatangan Kristus yang sudah Natal ya 2000 tahun lalu.
menuju kepada menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali gitu ya. Nah, disinilah Injil Matius 24 ayat 36 sampai 44. Saya akan bacakan ya, nggak apa-apa ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada waktu malam hari pencuri akan datang, sudahlah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalau kita perhatikan, ada 3 ayat lah kurang lebih ya, menyatakan tidak seorang pun yang tahu, ayat 36, 42, tidak tahu pada hari Tuhanmu datang, 44, tidak kamu duga. Ini saja sudah mengatakan kepada kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali apa? Iya, jadi bukan ada di pihak manusianya yang mesti tahu, ya. Kalau kita sudah tahu sesuatu, misalnya, bagaimana jika kita mengetahui bahwa waktu kelahiran anak kita? Pasti ya, semuanya persiapan ya. Lewat USG Pak, kalau anak kelahiran. 9 bulan tuh. Oh iya. Ya. Sampai foto, saya simpen juga tuh, berapa bulan, pengen tahu anak saya gitu ya. Bagaimana jika kita mengetahui waktu kita pernikahan? Wah repot ya, persiapan apa? Persiapan Prawedding, semua. mental ya, repot ya. Iya betul. Malah stres katanya. Hari-harinya lepas. Nah, bagaimana jika kita mengetahui waktu kematian? Wah itu kita langsung ibadah tiap hari Pak. Apakah dengan penuh ketakutan, apa penuh dengan kebahagiaan gitu ya. Tetapi hal-hal ini kita menyadari bahwa kita akan menuju ke sana gitu ya. Nah, masalahnya dengan tidak tahu, tidak terduga begitu ya, dan tidak membuat kita melihat bahwa bukan pada pihak manusia. Berarti ada di pihak mana tuh? Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali itu hanya semata-mata hanya dari pihak Tuhan. Disinilah kita melihat anugerah. Anugerah demi anugerah membuat orang percaya semakin apa? Mempercayakan hidup sehari lepas sehari kepada pengharapan yang pasti dengan Tuhannya gitu loh. Bukan dengan manusianya. Bukan dengan situasi kondisinya yang gampang berubah, betul gak? Yang gampang, apalagi gempa gitu ya kemarin ya. Jadi membuat kita begitu khawatir, membuat kita stres dan sebagainya. Pekerjaan, situasi kondisi rumah tangga yang kadang-kadang naik turun gitu ya dalam kehidupan kita. Jadi di sini
Saya melihat pegangan saya dulu ya. Jadi pemikiran tentang selalu be ready itu membangkitkan kesadaran kita akan apa? Yaitu akan respon orang-orang percaya yang benar, yang bijaksana, yang setia kepada Tuhannya. Nanti saya akan jabarkan ya. Yang benar apa? Yang tadi harus kembali dari apa yang menjadi Tuhan yang ngomong, pihak Tuhan, anugerah. Yang bijak, berarti kita punya yang dikatakan apa yang menjadi tujuan hidup orang percaya, prioritas hidup orang percaya, dan juga apa? Fokus. Sehingga kita tidak kemana-mana dalam hidup ini. Kalau pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus, berarti kita pasti dengan semangat, sukacita, terus menantikan. Apalagi yang setia. Nah, disinilah setia itulah yang membuat kita ada terus-menerus tekun gitu. Terus-menerus percaya, bukannya semakin kendor, berkurang kepada Tuhan. Jadi pada saat kita bersama-sama memeriksa apa yang disebut-sebut di dalam Alkitab kita, khususnya Matius 24 ayat 36-44, kita memang menemukan bahwa kita sebagai orang percaya diminta, bahkan diperingatkan istilahnya oleh Tuhan Yesus untuk selalu siap sedia, berjaga-jaga. Hidup ini memang mesti siap sedia ya. Jadi bukan hanya soal kebutuhan hidup yang mesti dipersiapkan ya. Anak mau masuk sekolah, gitu ya. Mau pindah rumah dan sebagainya. Kedatangan Kristus Yesus mesti disambut dengan siap sedia. Karena siap sedia ini sebenarnya dua hal yang menyangkut pribadi manusianya. Satu, kesiapan hati. Tadi ya, respon orang percaya dengan benar, bijaksana, dan setia. Lalu yang kedua, kesediaan menjalani. Jadi ada kesiapan hati yang di dalam, lalu ada kesediaan menjalani. Dengan rela enggak? Dengan ikhlas enggak? Apalagi dengan sukacita. Saya rasa ibu-ibu, kalau siap sedia menjelang bulan Desember rasanya lebih apa? Lebih semangat. Daripada bulan-bulan sebelumnya. Yang terlalu biasa, rutin, betul ya? Jadi siap sedia ini atau berjaga-jaga tidak berarti hidup menanti-nanti yang pasif. Tidak juga dengan sibuk kalkulasi atau meramal kiamat, betul gak? Alkitab tadi 3 yang menarik itu kan tidak terduga, tidak tahu begitu ya. Jadi siap sedia adalah hidup yang aktif menyiapkan dan menata diri. Kita mengharapkan Tuhan yang pasti datang meskipun tidak tahu kapan, betul gak? Dan tadi dikatakan itu dilihat sebagai anugerah demi anugerah. Tinggal bagaimana tanggung jawab kita, responnya tadi. Itu berarti hidup orang percaya optimis sekaligus apa? Realistis. Optimis karena Kristus pasti datang. Iman kita, pengharapan kasih kita begitu. Realistis karena kita harus selalu menata diri hidup kita, selalu memperbarui, bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan, kini dan di sini ke depan. Jadi bicara kedatangan Kristus yang kedua kali bukan demi mimpi, ya, tetapi demi tindak tanduk etis kita sebenarnya. Bagaimana penataan hidup seharian yang sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, ya. Jadi disinilah tema ini sangat menarik dan ada tujuannya loh.
ya, tujuannya ini membuat diri kita semestinya bertumbuh, semakin bertumbuh dewasa secara rohani dan menjadi orang percaya yang tidak tergantung pada dunia ini, yang sifatnya sementara dan fana ini. Yang punya kekekalan siapa, begitu kan? Atau berharap kepada hal-hal kedagingan kita. Tetapi semakin menyadarkan kita untuk semakin hidup bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Semakin berpegang pada janji firman-Nya. Semakin bertekun menanti-nantikan kedatangan Kristus di dalam kehidupan keseharian kita, pelayanan kita. Di mana kita akan bersama-sama dengan Kristus untuk hidup selama-lamanya. Ya kan, percaya dan terima Yesus mendapat apa? Memperoleh apa? Hidup kekal, gitu kan? Ya, sampai di sini dulu. Berikut paparan dari Pak Hadi. Mungkin para jemaat wanita ada yang mau bertanya atau diwakilkan oleh salah satu atau gimana? Oh iya silakan. Ada yang bisa bantu kasih mic atau nggak perlu ya? Mic-nya. Silakan Bu. Oh iya nggak apa-apa. Silakan Bu. Sebenarnya tadi itu masih pembukaan. Oh masih pembukaan. Isinya belum. Oh. Jadi nanti kalau ada yang nanya, nanti saya jawabin isinya ya. Atau saya aja yang nanya, tapi silakan Bu. Ya, selamat pagi Pak Hadi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Namanya siapa Bu? Nama saya Rita Pak. Makasih Bu Rita. Iya, selamat pagi Bu Rita. Iya, saya udah sempat hubungi Ibu Syani, kebetulan beliau nggak datang hari ini. Dia bilang tanya langsung sama Pak Hadi. Wow. Kebetulan ya pas acaranya hari ini. Saya mau tanya Pak mengenai kalender gerejawi. Maaf ini agak mungkin di luar konteks kali ya. Iya betul, memang di luar konteks ya. Kalender gerejawi yang saya dengar minggu lalu itu sudah selesai. Lalu minggu besok nih mulai minggu Advent begitu. Pertanyaan saya kenapa kalender gerejawi itu selesai pada minggu ketiga bulan November, bukan di minggu terakhir bulan November. Lalu kenapa masa Advent dimulai pada minggu terakhir atau minggu keempat November? Udah itu aja Pak. Saya nggak ngerti masalah itu, makanya saya pengen tanya. Oke, gimana Pak Hadi? Ya, saya jawab secara singkat dulu aja. Namun mengenai kalender gerejawi ada materinya ya tersendiri ya. Bahwa maksudnya yang telah selesai itu, yang tadi ya, dengan Minggu Kristus Raja ya, yang kemarin itu, bukan berarti selesai atau kok enggak yang di Januarinya begitu ya. Begini loh. Kalender gerejawi itu pasti disusun dengan satu maksud dan pertimbangan yang luar biasa ya dari dewan-dewan gereja sedunia begitu ya, dan itu ada leksionari ekumenikalnya begitu ya, dan kita tinggal adopsi aja. Jadi ada tahun A, tahun B, tahun C yang terus berputar begitu ya. Dan itu akhirnya membuat umat itu akhirnya membaca, merenungkan, membahas firman Tuhan, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi disusun sedemikian rupa, hebat ya, luar biasa sebenarnya ya. Hanya kita belum mungkin belum terbiasa gitu ya GKI, tapi sudah 10 tahun inilah kurang lebih ya kita mengikuti kalender gerejawi leksionari. Ya begitu aja sih. Jadi Minggu Advent itu memang sudah ditetapkan, diatur sedemikian rupa begitu ya. Di minggu kelima biasanya November ya. Dan sebelumnya Minggu Kristus. Selalu seperti itu begitu ya. Namun nas Alkitabnya diatur ada tahun A, tahun B, tahun C. Berbeda-beda ya.
namun saling melengkapi. Akhirnya selama selesai tahun A, tahun B, tahun C, umat nggak terasa sudah membahas seluruh Alkitab sebenarnya. Kalau mengikuti 4 bacaan ya. Ya kurang lebih begitu dulu deh, itu sangat singkat sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Mungkin ini dari saya aja nih Pak untuk pertanyaannya, biar saya wakilkan untuk ibu-ibu semuanya. Tadi kan Bapak bilang udah disebut tadi ya, tema ini adalah menarik, Be Ready sangat menarik. Nah ini justru saya mau diperjelas lagi nih Pak, apa sih menariknya yang dimaksud dengan Be Ready itu? Tadi kan Bapak bilang bisa menumbuhkan iman kita, terus kita juga harus biar fokus dalam untuk kehidupan tetap setia walaupun keadaan dunia seperti apa kayak gitu. Nah ini bisa diperjelas nggak Pak? Apa sih menariknya dan jadilah siap kita ini di dalam tema ini Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan lebih mendalam kali ya, Betul, Pak. untuk membahas sebenarnya apa sih yang menjadi konteks dan isi dari nas Alkitab yang mendasari kita pada hari ini gitu ya, Matius 24 ayat 36 sampai 44 ya. Sehingga sungguh menarik dengan tema Be Ready-nya gitu ya. Ibu-ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, konteks yang kita baca sebenarnya Yesus menegaskan, memperingatkan ya. Ingat loh, gitu loh istilahnya. Bahkan Injil Matius begitu ya, kepercayaan tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus untuk kedua kali ini merupakan satu hal yang sentral yang ditulis dalam Injil Matius begitu ya. Dan sebagai suatu peristiwa penting yang ditunggu-tunggu. Ya. Mengapa? Ya. Karena menjadi sangat wajar kalau kita lihat para murid Tuhan Yesus pada zaman itu saja gitu kan, bertanya tentang waktu dan tanda dari kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Coba kita lihat Matius 24 ayat 3 tuh ya. Kan kita 24 ayat 36 sampai 44. Nah di Matius 24 ayat 3 dikatakan begini. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi khusus banget begitu ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Betul gak? Murid-murid pun ingin tahu. Dan kita sebagai manusia juga begitu ya. Tapi dari bacaan kita ada 3 ayat saja itu yang Yesus menjelaskan kan. Jadi menanggap hal tersebut, Tuhan Yesus kita tidak mengatakan dengan pasti kapan waktu kedatangan zaman akhir itu, ya. Sebab tidak seorang pun yang tahu lah istilahnya ya. Hanya Bapa. Akan tetapi, ia menjelaskan bahwa akan ada apa? Tanda-tanda yang mendahului datangnya masa itu, ya. Yaitu munculnya berbagai macam penganiayaan. Kita lihat konteks Matius 24 sebelumnya. Banyak orang murtad, saling membenci, kasih antara seorang dengan yang lain menjadi dingin, memuncullah Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu, matahari menjadi gelap dan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang akan berjatuhan dan langit akan goncang. Nah kalau gitu kita senang tuh ke hal-hal yang dahsyat begitu ya. Ya, langsung meramal gitu ya, spekulasi gitu ya. Ingat di balik itu ada peringatan gitu kan. Nah, namun yang lebih penting daripada itu, Yesus mengingatkan para murid agar mereka senantiasa apa? Selalu ada kata-kata apa? Berjaga-jaga, siap sedia, waspada saat menantikan kedatangan hari itu. Betul gak? Jadi begini loh, Matius 24 ayat 36 sampai 44. Jadi peristiwa akhir zaman tidak dapat dipisahkan dari penghakiman Allah. Di perikop bacaan kita ini nasihat untuk mawas diri, berjaga-jaga dan bersiap sedia diberikan dalam konteks penghakiman. Langsung bicara soal penghakiman, kita lagi
difokuskan pasal persidangan Verdi Sambo nih ya. Tiap hari ya. Breaking news begitu ya. Wah, ini pengadilan manusia kayak gitu tuh gitu ya. Nah, dalam pengadilan penghakiman Allah gimana dong? Jangan dilihat sebagai sesuatu yang pengadilan manusia juga. Tapi bagaimana kalau memang sikap hidup kita sudah waspada, siap sedia, atau be ready itu, maka respon tadi saya udah katakan, respon orang-orang percaya sudah dengan benar, dengan bijaksana dan setia, maka kapanpun Yesus datang kedua kali, kita akan menyambutnya dengan apa? Sukacita, dengan semangat, nggak perlu apa? Takut lagi gitu ya. Jadi Yesus dengan menggunakan kisah Nuh, Yesus menyatakan bahwa penghakiman terjadi secara apa? Tiba-tiba kan? Walaupun kita lihat Nuh senantiasa memberitakan, ya ini akan air bah, tapi manusia cuek aja tuh zaman itu. Tetap makan, minum, kawin, mengawin, malah apa? Terus menerus berdosa. Ya. Jadi penghakiman juga memecahkan rutinitas kebiasaan pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan ayat 40, 42, di ladang, di kilang gitu kan. Itu kan pekerjaan sehari-hari gitu ya. Jadi penghakiman dapat datang setiap waktu saat tidak hanya pada hari libur cuti kita. Nah, ini beda nih dengan manusia. Tetapi juga pada jam kerja. Ya. Coba gempa bumi kemarin itu, jam kurang lebih jam berapa ya? 13.22 lah. Saya di meja, itu kok goyang-goyang ya. Waduh. Wah, anak saya bilang, gempa bumi gitu ya. Pernah waktu saya di kamar mandi, ya lagi di kamar mandi, itu baknya apa, airnya kayak bergelombang gitu. Waduh. Wah, gimana mau keluar gitu ya dalam keadaan ini ya. Nah, tapi intinya itu terjadi. Teman sekerja yang setiap hari bertemu secara tiba-tiba dapat dipisahkan oleh penghakiman ilahi. Nah, kita demen tuh dengan istilah waktu 2 orang ada 1 orang hilang. Wah, ada pengangkatan katanya. Teori pengangkatan. Tetapi yang jelas itu adalah hak kedaulatan Tuhan kan. Jadi itulah anugerah. Tuhan mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Amin. Amin. Kalau memang kita adalah orang-orang percaya, orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, di dalam anugerah. Jadi anugerah itu, demi anugerah itu yang sudah dimulai dari keselamatan, di akhir zaman pun sebenarnya dengan kita tidak tahu, itu membuat kita juga seharusnya anugerah. Jangan melihat sebagai sesuatu yang apa? Spekulasi, lama-lama, ketakutan, dan sebagainya. Jadi kedatangan anak manusia dilukiskan seperti seorang pencuri. Ya. Kalau pencuri datang ngomong nggak? Di Alkitab kan disebutkan, kalau dia datang, udah pasti siap sedia gitu ya. Pencuri yang membongkar rumah. Nah, berbeda dengan tamu. Ya. Pasti kita sudah siapkan segala sesuatu ya. Tamu namanya gitu ya. Pencuri datang di saat waktu yang tidak lazim biasa. Dia tidak kasih tahu dia. Ketika pemilik rumah apa? Lengah. Atau tengah berisi rahat. Ini sesuatu yang menarik nih. Mengapa? Nanti saya akan bahas. Apa sih arti kata bahasa Yunani-nya berjaga-jaga siap sedia itu? Jadi waktu pencuri datang ketika pemilik rumah lengah atau tengah beristirahat. Atau lagi apa? Tidur. Jadi contoh-contoh yang diberikan Yesus sebenarnya jelas loh. Matius 24 ini loh. Ayat 36-44. 1. Betapa hari penghakiman Allah tidak dapat diterka, hari itu dapat datang setiap saat. 2. Betapa penghakiman ilahi itu mutlak berlaku untuk semua manusia. Tanpa terkecuali orang percaya dan enggak percaya. 3. Betapa kita sekali lagi dinasihatkan untuk membawas diri, berjaga-jaga dan bersiap sedia.
Nah, bersyukur bahwa Matius 24 ayat 36-44 ini jangan berhenti di situ. Kita baca seterusnya lagi. Yesus kasih perumpamaan, ya, hamba yang setia dan bijaksana. Terus tentang 5 perempuan bijaksana bodoh, perumpamaan talenta dan sebagainya. Itu semakin menjelaskan, betul gak? Kita jangan lihat Alkitab sepotong-sepotong. Misalnya sikap hamba yang setia bijaksana. Ya, kalau kita perhatikan 45-47 gitu ya. Setia itu kan berarti tetap melaksanakan tugas panggilan kapanpun waktunya, sehingga pada saat waktu tuannya datang, tuannya puas melihat kesetiaan hambanya. Setuju gak? Ya, setuju. Setuju ya? Lalu bijaksana, berarti benar-benar mengerjakan tugas panggilan yang diberikan tuannya, bukan kegiatan yang lain. Jadi memang tujuan hidup orang percaya, tadi saya katakan prioritas hidup orang percaya, lalu apalagi? Fokus orang percaya berpusat kepada Tuhannya. Matius 6 ayat 33, hafal nggak? Sejak remaja tuh ya saya bersyukur. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, hal kerajaan Allah soal apa? Bagaimana pemerintahan Allah terjadi di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, menguasai hidup kita. Sehingga kita terus memperbarui diri, bertanggung jawab di hadapan Allah kita yang menjadi raja kehidupan ini. Yang menarik, kerajaan Allah dijelaskan lagi oleh Paulus. Kalau Matius 6 ayat 33 kan Tuhan Yesus. Ya. Roma 14 ayat 17. Bahwa hal kerajaan Allah bukan soal apa? Makan dan minuman. Tapi soal apa? Sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Nah, berarti kan setiap orang percaya sudah mengalami anugerah keselamatan, terima Yesus, dan Roh Kudus hadir. Ya, oke. Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan. Roh Kuduslah yang selalu menolong, menguatkan orang percaya untuk melalui hari demi hari menjelang menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Oke, baik. Ya, kurang lebih begitu ya. Ya. Oke, baik. Demikian paparan dari Pak Hadi. Mungkin sekarang kita akan bagi kelompok ya. Untuk sebenarnya ada satu hal lagi yang belum terlewat yang tadi janji saya. Ya. Arti kata Yunani dari berjaga-jaga, ya. Saya mau share sedikit lagi ya. Oke. Kan sikap iman orang percaya kepada Tuhan Yesus dinyatakan dengan sikap berjaga-jaga ya. Matius 24 ayat 42 atau siap sedia. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari Tuhanmu datang. Nah, mau mengatakan begini. Mengapa tadi dikatakan tuan rumah tidak lengah atau tengah beristirahat? Teks bahasa Yunani dari kata berjaga-jaga itu Gregorio, begitu ya, yang artinya tetap terjaga, tidak tidur atau siap sedia atau waspada di dalam keseluruhan waktu Tuhan. Nah, bicara tetap terjaga, maaf ya, manusia 24 jam bisa melek gak matanya? Bisa tetap fokus gak? Enggak. Bisa tetap perhatian gak? Enggak. Enggak kan? Ada memang kelemahan, keterbatasan, kekurangan manusia sebagai ciptaan. Maka perlu istirahat, perlu tidur, begitu ya. Jadi supaya tetap terjaga, tidak tidur dan siap siaga, atau waspada di dalam waktu keseluruhan waktu Tuhan, dan tidak menunjuk pada waktu tertentu ya. Manusia suka spekulatif nih. Ini mau mengatakan bagaimana manusia orang percaya dalam keseluruhan waktu Tuhan itu berusaha untuk tadi sikap aktif, menata diri, senantiasa mengoreksi diri. Apakah suatu sikap tindakan yang
kelihatan maupun tidak kelihatan itu sungguh berkenan di hadapan Allah. Dan sungguh-sungguh berasal dari Allah. Jadi orang-orang percaya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diingini dan yang bukan berasal dari Allah. Dengan demikian, be ready ini mau mengatakan bahwa mengusahakan diri kita agar setiap saat bersedia dan dapat memberi apa? Pertanggungjawaban bila diminta oleh Tuhan. Jadi bukan sewaktu-waktu, tetapi dalam keseluruhan waktu Tuhan. Dan itu semua kita lihat sebagai anugerah Tuhan. Waktu, bicara soal waktu, ada kronos, ada kairos. Kronos ini adalah satu waktu yang rutin, yang semua manusia jalani 24 jam. Dari raja, presiden, sampai yang paling bawah jalani 24 jam begitu ya. Namun ada kairos. Kesempatan setiap anugerah yang Tuhan kasih kepada kita, lihatlah sebagai peristiwa. Kalau saya selalu mengatakan Roma 8 ayat 28 pasti ingat ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan sampai berhenti itu. Bagi kita yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil dalam rencana Allah. Disitulah kita lihat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang semakin mengasihi Tuhan dan yang terpanggil dalam rencana Allah. Mari kita berdoa. Supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Dirinya semakin terpanggil dalam rencana Tuhan. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan ya. Karena anugerah kan. Nah. Cukup ya Pak Hadi ya. Ini yang mengaplikasikannya belum nih ya. Bagaimana ibu-ibu saya tawarkan gitu ya. Karena bagaimana sikap kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan begitu ya di dalam masa-masa Advent sebagai masa persiapan rohani sejak kedatangan Kristus yang pertama Natal sampai menyambut Kristus yang kedua kali. Mau lanjut? Kelompok ya. Yang jelas waktu bicara soal apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, itu sebenarnya mau membicarakan kita untuk menyadari akan apa? Keterbatasan, ya, kekurangan kelemahan kita. Misalkan faktor penghambat itu biasanya lebih ke internal, diri kita sendiri. Keberadaan kita. Tapi kalau faktor pendukung, itu ternyata Tuhan kasih eksternal, gerejanya. Tadi bilang komunitas ya, setuju ya. Komunitas yang membangun. Komunitas yang mengingatkan. Bukan komunitas yang menakutkan ya, dengan spekulatif. Cari-cari waktunya kedatangan Kristus gitu, bukan gitu ya. Yang jelas internal dan eksternal itu membuat kita semakin tadi respon kita sebagai orang percaya itu harusnya tetap benar kan ya, tetap bijaksana, tetap tadi saya katakan setia. Jadi ada tujuan hidup, prioritas dan fokus yang memang Tuhan minta orang percaya selama di dunia ini. Tentunya di dalam rencana kehendak Tuhan, kebenaran firman-Nya. Begitu ya kurang lebih
seru tadi memang diskusinya, banyak hal yang dibahas begitu ya. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengaplikasikan firman Tuhan saat ini, kita menyadari bahwa minggu-minggu Advent mendatang, dan setiap tahun begitu memang, mengajak kita untuk berefleksi dan menempatkan keseluruhan hidup kita dengan tetap berpengharapan akan kepastian kedatangan Kristus yang kedua kali dalam kemuliaannya. Mengapa dikatakan dalam kemuliaannya? Berarti apa? Dengan sukacita, dengan sesuatu semangat, dengan sesuatu yang membuat kita seharusnya tetap bertekun, rajin, dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan tanda-tanda yang mendahului gitu ya. Tetapi di balik itu ada ya, kedatangan Kristus tidak diberitahukan agar kita berpola hidup dan berpola pikir selalu siap sedia. Tadi ada istilah apa? Be ready anytime. Bagus dari kelompok ini. Jadi pengharapan yang pasti akan tibanya hari yang mulia itu yang akan meneguhkan iman kita, bukan? Dalam masa penantian. Setiap hari akan kita lalui bisa menjadi apa? Hari akhir dari sejarah panjang dunia ini. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali bisa sifatnya pribadi. Yaitu pada saat orang percaya dipanggil Tuhan. Apalagi kita lihat di masa COVID gitu ya. Tadi dikatakan ya. Ternyata siap nggak siap, COVID datang. Nah, kedepannya belum ada hal-hal yang lain kan? Yang kita siap atau nggak siap akan datang lagi. Apa harus nunggu 100 tahun tuh? Ya virus corona, ya virus ya. Kayak virus Spanyol gitu. Jadi kedatangan Kristus harus terus-menerus menjadi pusat perhatian kita saat kita berkata, berkarya, dan berupaya pada jam-jam, hari-hari yang memang Tuhan berikan apa? Kairos, kesempatan pada banyak orang yang belum siap. Jadi ada kesempatan juga kita kasih tahu kepada orang-orang yang belum percaya. Ayo, ini ada Tuhan Yesus nih yang penuh anugerah nih. Ya, beritakan Injil. Ya. Supaya apa? Bersama-sama mengalami. Kalau tadi lihat lagi di kilangan atau apa, satu hilang gitu ya. Masa sih kita mau orang yang kita kasih enggak ikut serta bersama Tuhan Yesus dalam kekekalan, betul gak? Nah, disinilah kita percaya sebagai orang-orang percaya. Pada saat ada tanda-tanda alam, zaman yang memperlihatkan Tuhan Yesus pasti akan datang kembali yang merupakan penggenapan janji Tuhan, gitu ya firman-Nya. Nah, sebagai orang percaya diminta taat kepada firman Tuhan, maka kita perlu siap sedia berjaga-jaga sehingga kita akan luput dari penghakiman dan masuk ke surga seperti yang digenapkan oleh Tuhan. Nah, tentunya kita rindu juga sebagai orang percaya mengetahui Tuhan yang akan datang menjemput beserta dengan orang-orang yang kita kasihi lah, yang tadi saya katakan ya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, begitu ya. Melainkan banyak orang sebagai buah dari pemberitaan kita melalui kesaksian dan perbuatan ya. Dan Tuhan kita yang maha baik akan menyambut. Kan ada kalimat, berbahagialah engkau hai hamba yang setia. Siap sedialah dan berjaga-jagalah, sebab waktunya tidak kamu ketahui. Closing statement-nya, ada seorang teolog yang bernama Pendeta Tony Yeo berkata begini, masa terbaik dalam hidup ini tidak di masa lalu atau masa sekarang, tetapi di masa depan yang mulia, yang Allah sediakan untuk kita. Jadi masa yang terbaik terjadi di masa depan itu pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita mulai di masa sekarang dengan menjalani hidup bagi Allah. Amin ya, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, jadikanlah kami hamba-hambamu yang setia dan bijaksana. Meskipun kami tidak tahu kapan Engkau akan datang, tolong kami untuk menyadari terus akan hadirat-Mu yang mulia sepanjang hidup.
Biarlah kami senantiasa merendahkan hati kami dan taat hanya mengerjakan apa yang Engkau telah firmankan di setiap waktu dan saat. Kami sungguh memohon setiap anugerah demi anugerah-Mu dan kepenuhan kebenaran firman-Mu menolong serta memampukan kami meresponi secara baik, benar, dan bertanggung jawab demi menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan, Kebenaran dan Hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Pak Hadi atas statement dan paparannya yang tema kita Be Ready tadi. Mungkin ibu-ibu bisa kembali ke tempat duduk semula ya. Setelah itu kita akan terima berkat dari doa tutup dan berkat dari Pak Hadi. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu, silakan singer kembali ke posisi semula. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Ibu-ibu saya persilakan untuk berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Kami undang Pak Hadi untuk doa dan Nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah
namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Kesah setiamu Tuhan, dan agung karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita kembali merendahkan hati di hadapan Tuhan yang penuh mulia. Kita mau undur dari persekutuan Komisi Dewasa, Wanita, GKI, Gading Serpong, baik secara onsite dan YouTube. Itu semua karena dimungkinkan oleh berkat Allah. Allah sumber segala kasih, karunia, dan kasih setia, yang telah memanggil kami dalam Kristus kepada hidup dan kemuliaan kekal. Dan Roh Kudus senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman, pengharapan, kasih kami. Allah senantiasa memberkati dengan memampukan kita siap sedia setiap waktu di dalam anugerah demi anugerah Tuhan untuk menyongsong kedatangan Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Amin. Silakan saat teduh. Terima kasih Pak Hadi atas paparannya. Ibu-ibu silakan duduk dan saat teduh. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Amin. Selanjutnya yaitu akan ada warta Komisi Dewasa Wanita yang akan dibawakan oleh pewarta. Silakan. Selamat siang, Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadi untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Dan juga kami juga berterima kasih untuk setiap ibu-ibu yang sudah melayani kita di dalam persekutuan wanita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu semua. Kami sungguh bersuka cita menyambut ibu-ibu yang sudah hadir dan yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan kita hari ini. Sungguh suatu kebahagiaan dapat bertemu dengan ibu-ibu semua. Jika berkenan, bagi ibu-ibu yang baru pertama kali hadir, kami persilakan untuk berdiri, supaya tim pemerhati kita bisa menyambut ibu-ibu. Enggak ada ya, kita semua. Untuk pembekalan mentor kakak untuk bulan November diambil dengan dari buahan buku Ebel bab 1 Allah Pencipta oleh Ibu Penatua Devina E. Minerva pada tanggal 25 November hari Jumat pukul 15.30. Mohon para mentor untuk menyiapkan waktunya ya. Pada tanggal 8 Desember pukul 10 di Aula Kana, yaitu di tempat ini ya, kita akan bersyukur bersama-sama atas penyertaan Tuhan selama ini di Komisi Dewasa Wanita. Kami mengundang ibu-ibu untuk bersama-sama merayakan
ucapan syukur ini. Kami buka pendaftarannya melalui G-Form di WA Grup KW ya. Pendaftaran terbatas mengingat kondisi sekarang ini. Shalom jemaat wanita. Shalom ibu-ibu. Shalom semuanya. Kami mengundang ibu-ibu dalam pengucapan syukur Komisi Dewasa Wanita dengan tema Immanuel dalam hidupku pada hari Kamis 8 Desember pukul 10 pagi. Dan jangan lupa ajak teman-teman ya. Untuk informasi pendaftarannya, ibu-ibu dapat mengecek WA Grup Komunikasi, Facebook, dan Instagram Komisi Dewasa Wanita. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya ibu-ibu jangan lupa ya. Karena pendaftarannya terbatas. Kita merayakan ulang tahun dari ibu-ibu yang berbahagia di bulan November ini. Berikut adalah nama dari ibu-ibu yang berulang tahun. Kami mengundang ibu-ibu yang berulang tahun untuk maju ke depan. Apakah hari ini ada yang hadir? Ayo Bu Endang. Yang saya tahu nih Bu Endang nih. Siapa lagi? Nah, Bu Isni. Bu Cia. Yuk ibu-ibu, kita akan menyanyikan pujian panjang umurnya ya. Setelah itu disambung dengan tiup lilinnya. Ya. Berdiri ya ibu-ibu. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kami mohon Pak Hadi untuk mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun. Selamat hari ulang tahun ya, ibu-ibu yang hadir dan juga yang belum bisa hadir begitu ya. Ada 29 ya. Ini Tuhan sungguh mengasihi mengenal ibu-ibu 29 ini. Oh. Nah, kalau soal ini Ibu Yanti makasih. 17. Saya lihat 29 jadi 29 ya. Ya, terima kasih dan pada saat ini kita bersatu hati, kita berdoa untuk saudara seiman kita, ibu-ibu yang Tuhan hadirkan dengan sukacita, semangat, sehat ya, dengan tetap bertekun ya di dalam pengharapan ya, di tengah-tengah setiap keterbatasan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang penuh cinta kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di persekutuan Komisi Dewasa Wanita pada saat ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita. Kami menyambut ibu-ibu yang Tuhan sudah hadirkan
di tengah komunitas kami untuk boleh bersekutu, melayani, untuk bersaksi, sehingga kami saling dikuatkan, diteguhkan iman pengharapan kasih kami. Pada saat ini Tuhan, dengan bertambahnya usia yang Tuhan anugerahkan, baik untuk Ibu Tuti Gunawan, Ibu Cakrawati Nusinta, Ibu Si Sun In, Ibu Lisia, Ibu Novi, Ibu Sunarti, Ibu Vivi, Ibu Monica Aryani B, Ibu Stefani Setia Indriati, Ibu Siana Kunuwangi, Ibu Herina Oman, Ibu Dos Maria Purba, Ibu Haniana Harsoadi, Ibu Endang Sugiyati, Ibu Sianiwati Suwardi, Ibu Isniati Indiana, Ibu Trifosa Cicia. Kami dapat melihat bahwa itu semua karena milik kepunyaan Tuhan. Tuhan yang sudah tambahkan usia untuk setiap ibu-ibu yang Tuhan sungguh mengasihi. Tuhan berikanlah berkat-Mu Tuhan. Berkat yang melimpah. Baik anugerah, hikmat, kekuatan, kesehatan, dan juga keluarga yang mendampingi suami, anak-anak, kehidupan untuk masa depan. Karena Tuhanlah yang memegang masa depan ibu-ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan ini. Kami sungguh percaya dan mempercayakan ini di dalam iman, pengharapan dan kasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk ibu-ibu tetap berdiri dulu ya. Sekian warta hari ini, kami mengucap terima kasih. Kami menantikan kehadiran ibu-ibu semua di PW kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, silahkan bagi ibu-ibu yang ingin memberikan salam maju ke depan. Ibu-ibu, hari ini ada persembahan kasih dari Ni dan Ibu Endang. Kita juga akan foto bersama ya, ibu-ibu. Tolong prokes tetap dijaga. Jangan membuka masker ya ibu-ibu. Yuk ibu-ibu silakan maju ke depan, kita akan foto bersama. Kita foto bersama dulu ya.